saja kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Siapkan hati.
tetap mengaminkan ya Bapa, bahwa firman-Mu lah satu-satunya menjadi penolong bagi kami yang berkuasa untuk terus menegakkan hidup kami dan pelayanan kami ya Tuhan, yang berkenan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memperoleh firman yang berkuasa dan yang sempurna, sehingga hidup kami tetap terbangun dan terus maju untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk semua yang melayani sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambutnya. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom. Shalom. Terus buat kita semuanya, terima kasih ya, hamba-hambanya yang pagi hari ini kita bersyukur sekali, dan saya secara khusus diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sehat kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus untuk segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih juga tadi sudah disampaikan kesaksian untuk kita selalu aware ya, selalu disadarkan bahwa dimanapun kita berada, selalu kita mendapat pelajaran yang berharga. Itulah hidup kita, selalu rindu belajar, karena kita menyadari bahwa kita semuanya masih memerlukan campur tangan Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, baru semuanya selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ya. 1 Korintus pasal 6 Saudaraku, 1 Korintus pasal 6 ya. Nah, hari ini, saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan secara pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan itu mengajar dan mendidik kita, memberikan kepada kita kejelasan tentang maksud dari firman-Nya untuk menjadi berkat dan membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saya memberikan topik dari pembacaan kita ini, bagaimana mewarisi kerajaan Allah. Ya, bagaimana mewarisi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sangat bersyukur di panti asuhan bersinar ini ada banyak anak-anak yang dititipkan supaya mereka semuanya benar-benar menjadi bagian atau mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, mewarisi kerajaan Allah. Dan mereka Bapak Ibu Saudaraku tentu mempunyai masa depan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari pembacaan kita ini ya, banyak orang yang saya mau katakan bahwa
eh, bukan mereka memakai ayat ini bukan membuka pintu-pintu untuk sorga, tapi malah jadi menutup gitu ya. Kenapa menutup? Karena seolah-olah ayat firman Tuhan ini mempersulit orang untuk menerima keselamatan, begitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan pada kita semua, semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang bagus ya, yang menolong kita semuanya, bahwa maksud Tuhan itu selalu baik untuk kita semuanya, dan Dia melancarkan segala jalan hidup kita karena Kristus Yesus telah melakukannya bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi apa yang kita lihat di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, pertama-tama Bapak Saudara, kita harus langsung melihat ya konteksnya. Ya, jadi kepada siapa sih firman ini ditujukan, begitu ya? Apakah ini ditujukan oleh Rasul Paulus, atau firman ini disampaikan kepada orang yang sudah terdaftar di dalam kerajaan Allah, ataukah orang-orang yang belum? Nah, itu dulu yang kita pastikan supaya semua benda atau semua hal, semua posisi harus tepat di tempatnya. Itu baru benar. Di dalam rumah juga begitu. Kita tidak mungkin menaruh sapu di di atas lemari contohnya. Kenapa? Karena itu tidak tepat, begitu ya. Jadi firman Tuhan itu juga ditempatkan dengan tepat oleh Tuhan, sehingga ketika kita mau mengimani, mempercayai, memang seperti itu maksudnya, gitu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pertama tadi saya sampaikan, kita akan lihat dulu sebenarnya Paulus berbicara kepada siapa, sehingga tadi dikatakan ya jangan sesat dan seterusnya. Orang yang melakukan hal-hal itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita akan cepat saja melihat di pasal 1, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 1, saya akan membacakan untuk kita di ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2 dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi ini ada asal usulnya, bukan dari anta beranta yang tidak jelas. Ya, ini datang dari Rasul Paulus namanya, ya, Rasul Kristus Yesus, ya, yang pada saat itu bersama-sama dengan tim pelayanannya namanya Sostenes. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya, jadi yang menerima firman ini bukan orang-orang berdosa. Maka apabila kita berpikir bahwa firman ini adalah untuk kita, dan memang untuk kita, maka kita tidak boleh menempatkan diri kita sebagai orang berdosa, karena itu di luar daripada kebenaran. Firman Tuhan tidak ditujukan kepada orang berdosa, tapi ditujukan kepada orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus itu adalah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, ya, oleh karena Yesus telah mati berkorban di atas kayu salib, darahnya telah tercurah dan telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Sekali lagi, dari segala dosa kita, bukan sebagian dosa kita. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib mengampuni sebagian dosa manusia, tapi segala dosa kita. Itu sebabnya sekarang kita mempunyai posisi yang jelas bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena perilaku kita, karena tidak mungkin.
Dijamin 100% tidak ada manusia yang bisa jadi kudus karena perbuatannya. Dan Alkitab sudah membuktikan itu. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, tapi mereka paling banyak berbuat salah di hadapan Tuhan. Melanggar hukum Taurat, ya, menyembah berhala dan berbagai macam pelanggaran yang mereka buat dan menyakiti hati Tuhan. Hanya oleh darah Kristus. Amin. Hanya oleh darah Kristus kita bisa menjadi suci. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, makanya dia berkata, sudah selesai. Jadi firman ini, ya, firman 1 Korintus ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Barulah kita bisa melihat maksud dan tujuan daripada setiap perkataan Tuhan di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus ini, apa maksud dan tujuannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu ya di ayatnya, di pasalnya yang masih pasal 1, ayatnya yang ke-9. Ayat 9 dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kita melihat di sini adalah kesetiaan daripada Allah. Kalau melihat kesetiaan orang-orang ini dan orang-orang lain dan kesetiaan semua manusia, siapa sih yang bisa dipercaya? Tadi sudah disaksikan juga kan? Harusnya orang yang bisa, yang sudah menjadi panutan, bisa enggak menunjukkan panutan? Tidak bisa juga kan? Ya, harusnya orang-orang yang sudah paham Alkitab, apakah mereka bisa menjadi contoh yang ideal bagi kita, Bapak Ibu Saudara, setiap saat ya. Jangan waktu-waktu tertentu. Kalau waktu-waktu tertentu itu bisa dibuat-buat karena tergantung kepentingan kan. Nah, dan orang bisa berkamuflase, bisa berpura-pura karena ada kepentingan tertentu. Nanti suatu saat baru keluar aslinya. Kan begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi artinya nggak bisa menjadi tempat kita bergantung manusia itu. Karena manusia itu bisa berubah setiap saat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi apakah Kristus bisa berubah? Kasihnya bisa berubah? Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Karena kasih Kristus itu kuat, kokoh, dan teguh, dan berkuasa, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Nah, itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita mempunyai di dunia ini banyak persekutuan kan? Dibuka persekutuan, nanti juga bubar persekutuannya, gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dibuka persekutuan di sana, dibuka persekutuan di sana, tapi bisa bubar juga persekutuan itu. Nah, kalau persekutuan kita dengan Yesus Kristus itu adalah persekutuan yang sudah ditebus dari semua halangan. Amin. Dari semua hambatan, kalau kita mau percaya kepada firman Tuhan, ya kan? Nah, karena apa? Karena dikatakan di situ, oleh sebab Allah adalah setia. Jadi kita selalu memandang kepada kesetiaan Kristus, biar kita pun, saudara-saudaraku, bisa ya menambatkan begitu ya. Kita bisa menambatkan akan pengharapan kita dan juga kebenaran kita berdasarkan kesetiaan daripada Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam ya 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat disukai oleh pemberita-pemberita Injil ya, pemberita-berita kabar baik. Pasti ini sudah dihafal mati ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 ini. Dikatakan di situ, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi itu adalah satu pernyataan yang definitif. Jadi bukan sesuatu yang mudah-mudahan, sesuatu yang bisa goyah, sesuatu yang bisa hilang, sesuatu yang bisa direbut, digeser, dan menjadi lenyap dari pandangan mata. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan merupakan kebenaran Allah
yang tidak bisa diubah oleh siapapun, bahwa kita sudah dibayar dengan lunas. Amin. Ya, di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita membeli sesuatu barang yang berharga lunas, tapi suatu saat bisa juga itu hilang kan? Ya, dan dimakan oleh usia dan seterusnya. Nah, tapi saudara dan saya tidak mungkin bisa tergerus oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, sebab di dalam Kristus kita mempunyai kualitas yang permanen. Amin. Nah, itu yang kita sangat syukuri. Jadi, saudaraku, kita lihat bahwa firman yang ditujukan oleh Rasul Paulus ini adalah kepada orang-orang, ya, jemaat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia-Nya, yang sudah menerima kebenaran Kristus, dan mereka adalah orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Ya, itu kita bisa lihat tadi di ayatnya yang ke-19 itu, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam, yang tinggal di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa dirimu bukan milik kamu sendiri lagi. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa orang-orang ini, ya, orang-orang yang menerima firman ini adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka adalah anggota tubuh Kristus. Mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kesetiaan Kristus, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, yang mendapat warisan di dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita lagi untuk melihat ya, nanti kita akan kembali lagi ke 1 Korintus pasal 6 itu, di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Ya, Efesus pasal pertama, saya akan langsung saja membacakan, ya, dengan cepat kita bisa membaca bagian ini. Efesus pasal 1, ya, ayatnya ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ya, di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, ya, di dalam. Jadi kita melihat diri kita di dalam. Kita ini harus mempunyai pandangan yang jelas, bukan pandangan keluar, pandangan ke dalam. Ke dalam siapa? Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Itu adalah warisan yang jelas bagi kita, saudaraku. Warisan di dunia ini bisa saja rebut-rebutan, ya kan? Bisa saja gontok-gontokan, ya. Bisa saja warisan di dunia ini dibawa ke perkara di pengadilan, segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tapi warisan kita di dalam Kristus yang ditebusnya, siapa mau berperkara dengan Tuhan Yesus? Amin, Bapak Ibu. Iya, tidak ada yang bisa berperkara dengan Dia, karena Dia adalah pembela kita. Amin. Iya, Dia pembela kita. Di dunia ini banyak lawyer dan sebagainya, ya. Mereka bisa saja bermain dengan segala kepentingan, tapi Tuhan Yesus tidak akan memperlakukan kita seperti itu. Amin. Jadi memang hanya Dia yang layak ditinggikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hanya Dia yang memperjuangkan hak-hak kita dengan sempurna. Nah, jadi dengan begitu kita, saudaraku, kalau Tuhan meminta kita untuk setia kepadanya, saya kira sangat masuk akal, sangat luar biasa. Tanpa ada alasan-alasan apapun dari kita, harusnya hati kita terbuka untuk tetap setia melayani Dia. Amin. Karena apa? Karena kita tidak akan kehilangan di dalam Dia. Di dunia ini kita pasti kehilangan, saudaraku. Betapapun kuat kita mempertahankan segala sesuatu yang kita menganggap milik kita di dunia ini, ya, kita tidak tahu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa, ya, perubahan-perubahan di dunia ini, perubahan-perubahan di hati manusia itu, ya, saudaraku, bisa membuat menjadi berbeda dari apa yang sebelumnya. Tapi di dalam Kristus, di ayat 13 dikatakan, masih Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus kamu, jadi sekali lagi selalu memandang kepada
posisi di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di sini ada satu pemeteraian, ada satu jaminan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh berapa banyak? Seluruhnya, yaitu penebusan kita yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena disitulah akhir daripada perjuangan kita di dunia ini, dikatakan sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus menjamin warisan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi di sini kita lihat bahwa kita orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan, mempunyai satu keyakinan bahwa ya di dalam Kristus Yesus identitas kita mempunyai identitas. Ya, di dunia ini semua orang ingin supaya dia mempunyai identitas. Dengan apa dia dikenali? Ya kan? Mungkin ingin dia dikenali dengan harta benda, dengan kecantikan, apalagi dengan jabatan, apalagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan segala macam, dengan dikenali sebagai orang yang baik, yang bersosial tinggi, ya kan? Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, ya, dan sebagainya. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, menginginkan supaya bagaimana dia dikenali oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dikenali oleh orang lain karena kita di dalam Kristus, karena kasih Kristus. Itu yang penting, sangat penting, ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya orang lain mengenali hidup kita yang ada di dalam Kristus. Ya. Meskipun mungkin ada orang yang menolak, tidak apa-apa. Karena apa? Karena tanggung jawab kita bukan pada orang itu. Tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan yang telah mati menebus hidup kita. Karena di dalam Dia kita memperoleh segala sesuatu. Bukan dari manusia sumber berkat kita. Bukan manusia yang menentukan nyawa kita. Bukan manusia yang menjamin masa depan kita. Bukan Dia yang menebus dosa kita. Bukan Dia yang memberikan penghiburan dan damai sejahtera untuk hidup kita. Hanya Tuhan Yesus kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya sekarang kita kembali kepada 1 Korintus pasalnya. Ya, sebelum kita kembali ke sana, kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang kelima. Ya, Roma pasalnya yang kelima. Nah, jadi saudaraku, bagaimana orang-orang supaya bisa mendapat bagian di dalam harta yang paling berharga ini? Ya, supaya saudaraku, ketika kita kehilangan pun dari sesuatu yang ada di dunia ini, kita masih tetap bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai sesuatu yang melebihi daripada apa yang dipandangan mata. Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan di situ, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena apa? Karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang ingin mengusahakan damai sejahtera, ya saudaraku, ya, bermacam-macam negosiasi, ya kan, bermacam-macam pengorbanan dilakukan, saudaraku, ya, bermacam-macam segala hal yang mereka ciptakan untuk bisa membuat orang senang, supaya membuat orang yakin, supaya membuat orang lain menurut, setia, dan sebagainya. Saudaraku, tidak mungkin bisa itu diandalkan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan damai sejahtera. Karena di sini damai sejahtera bukan damai sejahtera yang sifatnya itu adalah damai sejahtera karena kondisi-kondisi yang kita alami, keadaan-keadaan yang kita alami karena keberhasilan yang kita raih. Tidak. Karena ini adalah damai sejahtera Tuhan yang permanen dengan Allah. Jadi nggak bisa digerus, tidak bisa
dihilangkan, tidak bisa dikurangi atau tidak bisa dilenyapkan dari kehidupan kita adalah damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus. Damai yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus itu adalah damai yang merupakan karakter daripada Tuhan itu sendiri. Ya, jadi itu tidak mungkin bisa ada yang bisa mencabut, menghilangkan, mengurangi nilainya. Nah, tapi itu kita peroleh, dikatakan di sini karena iman. Ayat 2, oleh Yesus kita juga memperoleh apa? Jalan masuk. Memperoleh jalan masuk oleh karena iman kepada kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa jalan masuk itu disebut akses, kan? Ya, Saudara. Bapak Ibu Saudara mempunyai akses atau tidak ke istana negara? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai akses ke istana negara, bagaimana? Ya, berarti apapun urusan Bapak Ibu Saudara, ya itu akan bayangannya adalah apa? Akan lancar-lancar saja, ya kan? Tapi walaupun Bapak Ibu Saudara pernah, misalnya saya pernah ada urusan ke lingkungan istana itu, Bapak Ibu Saudaraku, tapi hanya satu kali aja, tidak bisa terus menerus. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai jalan masuk apa? Setiap saat 24 jam kita mempunyai jalan masuk kepada kasih karunia ini melalui iman kita. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah merupakan anugerah bagi kita. Kita yang kurang menyadari, karena keadaan dunia ini membuat perasaan kita berubah-ubah. Ya kan Bapak Ibu Saudara, perkataan orang lain menyakiti hati kita. Ya kan? Atau mungkin perkataan kita juga menyakiti hati orang lain. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi semua situasi menjadi berubah. Kemudian itu mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kalau kita tidak memahami siapa kita di dalam Kristus, maka itulah yang menyebabkan kita bisa menjadi berubah di dalam sikap kita. Tapi kalau kita mengerti di sini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dikatakan kita mempunyai pengharapan, ya, mempunyai pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-8, semuanya ini bisa terjadi, ya, di ayatnya yang ke-8, ya, dikatakan akan tetapi apa? Allah. Siapa yang menunjukkan? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, ditunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan disembunyikan. Bukan disamar-samarkan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, dunia ini ada yang berpura-pura mengasihi dan sebagainya, ya kan? Nah, ada berpura-pura mengasihi, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan terang benderang oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah mengasihi manusia, maka Dia harus menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu, ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ada suatu kepastian di situ sekarang. Amin. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup yang mana? Hidup kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Maka di dalam hidupnya itulah kita memperoleh hidup bersama-sama. Ya, yang dikaruniakan kepada kita sebagai hidup yang mempunyai nilai yang kekal. Jadi tidak bisa digerus, tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dikuburkan lagi karena Yesus sudah bangkit. Ya, pada hari yang ketiga dari kubur itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat hidup kita di dalam Kristus saat ini adalah sebuah kehidupan yang abadi. Dan itu mempunyai nilai yang kokoh dan kuat
Apabila kita selalu menyadari, dari situlah sumber kekuatan kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita kembali ke 1 Korintus pasal 6 tadi. Apa yang terjadi kepada jemaat Korintus ini? Ya, saudara-saudaraku, sehingga Paulus tadi mengatakan di ayatnya yang ke-9 tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau gambaran semua karakter daripada daftar yang disebutkan tadi itu gambaran orang percaya atau bukan, Bapak Ibu Saudara? Itu gambaran dari orang-orang kudusnya Tuhan atau tidak? Saudara, tidak. Jadi Paulus ingin mengatakan itu kan orang luar yang kayak begitu-gitu tuh. Itu maksudnya. Iya, jadi bukan berarti ini ditujukan bahwa orang percaya, orang yang sudah selamat, ya kan, kalau melakukan hal-hal ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah atau batal masuk surga. Bukan itu yang diajarkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Lihat tuh yang di luar tuh, kira-kira begitu kan? Lihat tuh orang luar tuh, seperti itu. Mereka itu nggak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Memang iya, kan mereka kan bukan orang dalam, mereka kan orang luar. Untuk apa dibicarakan itu? Supaya kamu jangan berperilaku seperti itu, karena itu nggak cocok. Amin. Iya, itu nggak pas. Iya. Lalu yang pas itu bagaimana? Yang cocok itu bagaimana? Karena kamu orang kudus, berpikirlah perbuatan yang kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu kapan? Ya sebelum mereka diselamatkan. Ya, memang seperti itu kan, orang yang belum percaya kan hidupnya memang begitu. Ya kan? Nah, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan oleh darah Yesus, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus dan dalam Roh Allah kita. Maka muncullah di ayatnya yang ke-20 itu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Korintus ini, ya, jadi kalau kupu-kupu jadilah apa? Kupu-kupu kan? Jadilah kupu-kupu yang terbang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kupu-kupu kok mas diam aja terus nggak ada gerakan kayak itu kepompong namanya. Iya kan? Karena apa? Tidak sesuai. Karena kupu-kupu itu harus apa? Terbang dia, menunjukkan bahwa dia mempunyai kemampuan. Amin. Ya, itu maksudnya di sini. Jadi kalau kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pewaris kerajaan Allah, maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup, yang mempunyai gairah untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, itu maksudnya di situ. Bukannya hidup menjadi mengikuti daging seperti jemaat Korintus ini, sangat memalukan. Ya, mereka menyandung orang-orang yang tidak percaya sehingga tertutup telinga mereka untuk mendengarkan Injil Kristus. Gara-gara jemaat Korintus ini terlalu banyak masalah di antara mereka. Padahal itu enggak sepantasnya. Kan tidak harus demikian kan? Karena kamu telah dibeli dengan lunas, harganya telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kamu pasti sanggup. Amin. Kan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Cuma kamu jangan bergantung pada dirimu sendiri, pada pemikiranmu sendiri, pada pengetahuanmu sendiri, pada egoismemu. Ya, jangan bergantung kepada egois diri sendiri, karena itu nggak cocok. Amin.
Kita bergantung pada keinginan roh, karena rohlah yang memberi hidup, rohlah yang menggairahkan pikiran kita, rohlah yang menguduskan, menyucikan kita, dan Roh Kuduslah yang membantu kita untuk bisa melakukan tetap dengan roh yang bernyala-nyala. Layanilah Tuhan, amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, tapi layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita bisa dengan jelas melihat di sini bahwa orang Korintus ini, saudaraku, adalah orang percaya yang memberi contoh yang tidak baik. Jadi rupanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan tadi, ya, kita hanya bisa menjamin tentang diri kita sendiri, amin. Kita nggak bisa jamin orang lain, ya kan? Kita hanya bisa menjamin diri kita, tetapi lebih daripada semuanya itu, hanya Yesus yang menjamin kita. Karena bahkan kita sendiri pun dengan diri kita, nggak sanggup kita menjamin diri kita. Sebabnya tadi dikatakan di 1 Korintus 1 itu, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya adalah setia. Ya, jadi kesetiaannya itu yang menjadi andalan kita. Itu yang menjadi pandangan identitas kita. Dan kita masuk terus menyadari itu. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kita ini bisa setia tanpa Kristus. Nggak mungkin. Karena kita adalah manusia yang gampang jatuh. Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini orang yang rentan. Nah itulah sebabnya dikatakan apa? Ya, di Filipi pasal 2 itu, hendaklah kamu menggunakan perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus, di mana Dia adalah Allah, tapi Dia mau jadi manusia, merendahkan dirinya sampai mati, taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia, karena Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian yang terakhir di dalam ya Kolose pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-23 dan 24. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat populer, yang sangat disukai oleh setiap orang yang rindu untuk melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberikan keteladanan kepada orang lain, ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, sekarang perbuatan. Bicara tentang perbuatan. Karena kita memang diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Ya, Dia sudah mempersiapkan perbuatan yang baik yang ditebusnya. Bukan perbuatan baik menurut keinginan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Karena perbuatan baik yang kita lakukan menurut keinginan kita sendiri itu baik menurut kita, belum tentu menurut Tuhan. Ya kan? Tapi setiap yang diajarkan oleh firman-Nya, pasti itu perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ini motifnya nih, amin. Motifnya nih, motivasinya ini. Dan bukan untuk manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan yang melihat, amin. Iya, walaupun orang lain bilang, itu begini dan begitu, tidak apa-apa. Kita akan tetap diberkati oleh Tuhan, amin. Jadi kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu yang tidak membawa kita kepada kesungguhan. Mana yang membimbing kita kepada kesetiaan kepada Tuhan, itu yang harus kita kejar. Amin. Ya. Nah, kenapa? Karena dikatakan di ayat 24, kamu tahu, ya berarti harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Kan sudah diberitahu. Amin. Ya. Jangan pura-pura tidak tahu juga. Kamu tahu, jelas itu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa? Bagian yang ditentukan. Nah ini, bagian apa? Bukan surganya. Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi selain daripada rumah yang kekal, ada juga upah yang kekal, mahkota namanya, pahala, ya, kemuliaan,
yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang lebih memberikan kesetiaan di dalam melayani daripada orang lain. Semoga ini adalah kita semua, amin. Yaitu kita menjadi orang-orang yang serius terus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Meskipun rintangan, Bapak Ibu Saudaraku, rintangan itu akan semakin kita mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan, maka semakin banyak juga rintangan yang diperhadapkan pada kita. Itu berbanding lurus. Karena Paulus bilang, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi apa? Tetapi menderita untuk Dia, untuk Tuhan Yesus. Amin. Nilainya di situ, Bapak Ibu Saudara, menderita untuk Yesus. Di dunia ini banyak orang menderita untuk narkoba, menderita untuk judi online, gantung diri dan sebagainya, macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Keputusasaan, penyesalan, sakit hati, akar pahit, dendam, seterusnya. Banyak orang yang menyakiti dirinya, menyakiti orang lain di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi berbeda. Penderitaan kita itu penderitaan yang spesifik, yang disertai oleh Tuhan dengan segala kebaikannya dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jeripayahmu, sebab jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, maka kita pertama bersyukur kita sudah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dan Allah tidak akan menunda itu. Amin. Jangan berpikir bahwa Allah menunda itu, karena Dia adalah Allah yang setia. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Amin. Jangan sedikit kita ragu tentang hal itu, berarti kita sudah bergantung pada imajinasi kita sendiri. Sudah mulai kita bergantung pada perasaan dan pikiran kita sendiri. Tidak. Tapi selagi kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, mempertaruhkan pikiran dan mensandarkan iman dan pengharapan kita bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan kehilangan apa-apa, maka akan terus ditambahkan kepada kita. Amin. Begitu sistem cara kerjanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan dengan kita meragukan Tuhan lalu kita menjadi bertambah banyak memperoleh, tidak. Tapi semakin kita yakin, semakin kita percaya, semakin kita terus tekun belajar kebenaran firman-Nya, semakin kita membagikan kepada orang lain, semakin kita bergumul di dalam perjuangan kita, di dalam pekerjaan kita semakin bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga kita, di dalam semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun kita mungkin harus, Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin harus mengurangi jam tidur kita, atau mungkin kita harus mengurangi keinginan-keinginan kita karena kita menolong orang lain. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita sudah menerima dan mendapatkan semua yang terbaik, dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita tambahkan lagi untuk menjadi lebih baik dari apa yang dilakukan Tuhan. Apa masih bisa ada sesuatu yang kita tambahkan supaya bisa menjadi lebih baik dari yang dilakukan Tuhan? Tidak mungkin. Apa yang dilakukannya sudah itu yang terbaik. Maka kita meniru, amin. Kita membawa diri kita menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk saudara kami yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau terus mencerahkan pikiran kami bahwa kami adalah pemilik, pewaris surga. Kami mendapatkan segala yang terbaik yang Tuhan telah lakukan, kerjakan sempurna di atas kayu salib, dan kami tidak akan kehilangan apapun, sehingga kami tetap bersemangat menaruh pengharapan kami kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Meskipun di dunia ini kami bisa kehilangan dari pandangan mata, dari perasaan atau dari pengalaman, tetapi di dalam Kristus Yesus kami sudah mendapatkan segalanya. Kami mau menghargai itu ya Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Dan kami ingin memuliakan-Mu ya Bapa. Oleh sebab Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk tetap setia, konsisten, dan terus stabil. Dan kami terus disertai oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami tetap merendahkan hati kami
Hanya kepadamu kami bersandar sepenuhnya ya Bapa. Engkaulah yang terus menyempurnakan hidup kami di dalam setiap pengalaman pribadi kami, dan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik karena Yesus Kristuslah yang mengaruniakannya bagi kami, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Saya kembalikan banyak. Tuhan berkati.